Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Proktor ANBK tahun 2021, baik jenjang SD maupun SMP yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Bertemu kembali dengan saya, Umar Deni. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang akan digunakan pada ANBK tahun 2021. Ya. Yang kedua, saya akan juga membahas tentang instalasi VirtualBox. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang bagaimana setting VHD atau Virtual Hard Disk yang akan digunakan pada saat ANBK 2021 ini. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melakukan download aplikasi yang akan digunakan, yaitu VirtualBox, yang silahkan Bapak Ibu Proktor download langsung melalui situsnya. Download VirtualBox ya. VirtualBox yang digunakan gunakan seri versi 6 ke atas. Jadi jangan gunakan versi 4. Ya. Nah, ini contohnya VirtualBox, download VirtualBox. Kurang lebih 100 MB. Silahkan. Di sini ada Windows Host. Silahkan klik Windows Host. Nah, maka VirtualBox akan berjalan, download. Nah, apabila sudah terdownload, Bapak Ibu, masuk di sini. VirtualBox versi 6.1 yang akan kita gunakan versi 6.1. Instalasi VirtualBox. Jadi yang ini sudah kita download. Langkah berikutnya adalah instalasinya. Bapak Ibu cukup klik 2 kali. Run. Ya. Next. Ya. Ini lanjutkan saja. Next. Proceed with this installation. Yes. Install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Sambil menunggu proses instalasi, pastikan komputer Proktor Bapak Ibu ya, yes, sesuai dengan spesifikasi. Nah, silakan cek dengan cara klik kanan di disk PC atau My Computer, klik Manage. Ya, ada perintah ini, install. Kita cek dulu komputernya apakah sudah sesuai dengan spesifikasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik prosesor. Komputer yang digunakan untuk komputer Proktor minimal 4 core. Komputer sekarang sudah ada yang 6 core, bahkan ada yang 8 core. Oke, proses Oracle VirtualBox versi 6 selesai. Centang saja, finish. Nah, ya, ini ada sisa yang dulu saya hapus. Nah, kalau instalasi kosong akan muncul seperti ini. Ini proses instalasi VirtualBox selesai. Apa yang harus dilakukan? Nah, Bapak Ibu perlu mendownload yang namanya VHD, Virtual Hard Disk. Jadi yang ini, instalasi VirtualBox sudah selesai. Kita melakukan copy dulu. Sebelum setting, kita copy dulu VHD yang kurang lebih itu besarnya 22. Ya. Langkah berikutnya yaitu, nah, setelah VHD copy
kurang lebih di sini ada 28 part. Kalau ini bentuknya dia rar. Oke, PHD ada 28 part. Jadi silahkan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan PHD ini bisa didapatkan dari saling mengcopy dari teman-teman, itu bisa diekstrak terlebih dahulu. Yang perlu diekstrak nomor 1, part 1, ekstrak file. Karena besarnya PHD ini mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi silakan Bapak Ibu tunggu sampai dia proses ekstrak itu selesai. Oke, proses ekstrak sudah hampir selesai. Part 27. Membutuhkan waktu yang lumayan lama. Selesai. Ini hasil ekstrak PHD-nya. Ya, alangkah lebih baik hasil ekstrak PHD ini biarkan tetap fresh. Jadi ini tuh jangan kita atur. Kira maksudnya kita buat folder lagi. Ya, kita buat folder untuk ditempatkan PHD yang fresh ini yang akan kita atur di ANBK. Ya. Ini PHD yang ini kita copy. Ini yang fresh tanpa belum disinkronisasi atau melakukan perubahan, tetap ada utuh. Yang akan kita rubah yang ada di sini. Ini akan kita ubah, kita setting pengaturannya adalah PHD yang ada di folder ANBK uji coba ini. Kita tunggu, di copy, lumayan cukup besar, 20 GB. Maka salah satu syarat ANBK yaitu harddisk mempunyai sisa sebanyak berapa ratus giga ini karena apa? Aplikasi PHD-nya itu sangat besar. Sebetulnya mungkin bagi SD yang belum tahu apa sih PHD, ya PHD itu di dalam PHD di dalam ya yang ini PHD Fresh ini adalah sebuah komputer atau sebuah Windows di sini. Ya, Windows Server yang di dalamnya terdapat aplikasi ujian. Jadi Bapak Ibu sebetulnya mengakses Windows di sini. Nah, kita tunggu sampai proses copy ini selesai supaya kenapa di copy tadi. Jadi semisal nanti ada error di sini, kita masih punya cadangannya yang asli. Karena sekali lagi PHD yang ada di ANBK itu cukup rentan terhadap kerusakan. Misalkan Bapak Ibu tiba-tiba listrik padam tanpa ada UPS di server, bisa menyebabkan PHD ini rusak. Atau Bapak Ibu menutup aplikasi tanpa melakukan proses yang betul, maka bisa menyebabkan PHD ini juga rusak. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Bapak Ibu mencoba untuk membobol aplikasi PHD ini. Nah, nanti juga akan menyebabkan PHD ini rusak. Jadi biarkan saja PHD Fresh ini tetap ada yang belum diotak-atik supaya proses ekstrak tadi yang cukup lama itu tidak terulang atau tidak diulangi ekstrak kembali apabila kita terjadi error atau rusak. Ya, proses copy aplikasinya sudah hampir selesai. Ya, yang akan kita lakukan
setting yang di sini. Tidak perlu mengubah nama, ini tidak usah di rename, tidak usah. Mau di rename juga nggak masalah, tapi lebih baik tidak usah. Oke, kita lakukan setting di VirtualBox-nya. Ya. Jadi yang ketiga adalah setting VHD. Kita akan mencoba setting VHD di komputer ini. Bapak Ibu, sebelum kita setting VirtualBox, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan atau setting IP. Jadi setting IP yang untuk komputer. Jadi ini Bapak Ibu, setting IP address ke klien dengan segmen 162.168.0 sekian. Nah, yang tidak boleh adalah, jadi jangan gunakan IP 192.168.0.200. Jadi ini tidak boleh Bapak Ibu gunakan yang ini. Settingnya gimana? Nah, ini kenapa sih 192.168.0.200 tidak boleh digunakan? Karena ini adalah IP yang digunakan Windows di VHD. Jadi tidak boleh. Kita akan gunakan IP yang lain, 1, 2, 3 sampai jumlah komputer. Bagaimana cara merubahnya? Silahkan ke kanan bawah, itu ada gambar komputer 2, klik kanan, open network sharing center. Ketika terbuka akan seperti ini. Ini Bapak Ibu klik change adapter setting. Untuk komputer Proctor diwajibkan untuk mempunyai 2 Ethernet atau 2 LAN card. Yang pertama LAN card, atau yang kedua bisa WiFi juga diperbolehkan. Kenapa WiFi diperbolehkan? Nanti Bapak Ibu yang terkoneksi dengan komputer siswa adalah yang jaringan ini. Untuk yang WiFi tidak. Jadi tidak boleh NBK menggunakan jaringan WiFi. Tetap menggunakan kabel. Namun untuk koneksi internet diperbolehkan menggunakan WiFi. Untuk yang semi online ya, untuk semi online. Untuk yang online monggo. Bisa WiFi, bisa kabel. Yang perlu dilakukan adalah di setting. Kita pasang terlebih dahulu jaringan ini, Ethernet ini. Terlihat di sini masih tanda silang. Saya hubungkan dulu kabel jaringannya yang ke bawah. Nah, dia akan identifying. Abaikan saja. Langsung klik kanan properties. Nah, di sini Internet Protocol version 4 ini Bapak Ibu silahkan klik properties. Nah, ini use the following IP address. Nah, di sini ketik 192.168.0 sekian. Ini di server fisik. Monggo. Misalkan kita buat 1. Boleh, maka di komputer siswa silahkan rubah menjadi 2. Jadi komputer siswa kurang lebih ada 15 misalkan. Karena server atau komputer Proctor itu hanya diperkenankan untuk 15 komputer klien atau komputer siswa. Jadi komputer siswa dimulai dari angka 2, 3, 4, 5 sampai 16 karena ada 15 komputer. Jadi ini server fisik itu 1, server VHD itu 200. Di klien berarti mulai angka 2.
Boleh nggak di sini saya rubah menjadi 199? Boleh, supaya angka satunya bisa untuk siswa. Boleh, silahkan. Langsung klik subnet mas, maka dia akan terisi. Untuk gateway dan DNS tidak usah diisi, kosongkan saja. Oke, close. Sudah terhubung. Yang ini komputer atau jaringannya satunya terhubung dengan internet, silahkan buat aja DHCP. Klik kanan paste. Ini internet versi 4. Nah, silahkan pilih obtain IP address automatically. Bebas. Jadi tidak usah di setting. Tidak boleh. Nah, apabila Bapak Ibu internetnya mempunyai, nah, ada lagi internet, jangan segmen, jangan mempunyai IP 192.168.0. Ini internetnya jangan. Apabila Bapak Ibu terdeteksi internetnya mempunyai IP 0 sekian-sekian, segera rubah. Mendeteksinya bagaimana? Nah, di sini klik kanan, status detail. Nah, internet saya mempunyai segmen 192.168.1xx, berarti aman. Aman. Kita lanjut untuk melakukan setting. Oke, di sini posisinya kita atur di virtual work manager. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu silahkan klik baru. Saya ulangi, Bapak Ibu silahkan klik baru. Nah, ini silahkan beri nama tanpa spasi, jadi nama untuk dicobain. Nah, misalkan untuk ANBK yang asli, ANBK 2021. Nanti silahkan menunggu juknis apabila nama sudah ditentukan. Namun untuk uji coba bisa menggunakan uji coba tanpa spasi. Microsoft Windows version. Nah, ini versinya Bapak Ibu silahkan pilih versi 2012-64. Apabila Bapak Ibu ketika memilih versi ini tidak ditemukan yang 16 bit, maka silahkan atur di BIOS. Atur di BIOS Bapak Ibu, cari tombol IP virtual, virtual hard disknya sama virtual prosesornya harus diaktifkan terlebih dahulu. Ada menunya. Nanti coba kita akan telusuri, akan kita sampaikan pada video berikutnya bagaimana memilih bagaimana mengatur BIOS apabila Windows 2012 ini tidak ada. Kalau Bapak Ibu tidak ada Windows 2012, maka langkahnya cukup sampai sekian dulu. Batal, setting BIOS-nya, lalu lanjutkan. Oke, kita anggap yang sudah bisa dulu atau sudah diatur. Klik lanjut. Nah, Bapak Ibu perlu mengetahui RAM yang dibutuhkan atau yang dimiliki komputer. Pertama, RAM dimiliki komputer. Kebetulan komputer saya memiliki RAM 8 GB. Bapak Ibu tidak boleh mengatur RAM-nya melewati batas hijau. Jadi yang hijau ini yang akan digunakan di PHD. Nah, ini yang
menyebabkan Bapak Ibu membutuhkan sebuah server dengan RAM 8 GB minimal. Karena komputer 8 GB itu akan digunakan untuk komputer sendiri, yang komputer ini, dan nanti akan juga digunakan di VHD. Jadi membutuhkan komputer dengan memori yang besar. Lalu cukup geser, tidak boleh melebihi ini. Silahkan tetap di koridor hijau, misalkan separuh 4096. Karena yang di sini adalah yang akan digunakan komputer ini. Komputernya yang di sini untuk virtualnya. Oke. Gunakan berkas hard disk virtual yang ada. Ini kosong. Bapak Ibu silahkan cari. Tadi di mana VHD yang kita tanam tadi atau yang kita sudah ekstrak. Klik tambah. Kita cari. Kebetulan ada di ANBK. ANBK uji coba. Nah, ini VHD. Saya ulangi. Kita cari hard disknya. Jangan buat, tapi gunakan. Cari berkasnya, tambah. Cari di mana VHD yang diekstrak tadi disimpan. Kebetulan ada di F, ANBK coba. Klik open. Nah, ini sebesar 21,3. Pilih. Buat. Nah, salah satu bentuk sudah jadi adalah di sini bentuknya seperti ini. Ini belum selesai. Kita atur gambar gerigi atau klik kanan pengaturan, klik pengaturan. Terus kita klik sistem. Tadi ini memori yang kita atur harus berada di hijau. Begitu pula dengan prosesor. Nah, prosesor saya ada 8 CPU. Yang tadi di sini sudah saya sampaikan ada 4 core kali 2. Jadi ada 8 CPU. Silahkan geser ke bagian hijau. Jangan melebihi yang ini. Tetap di koridor yang hijau. 4, 3 boleh. Jangan 1, 2. Kalau terdeteksi komputer Bapak Ibu sampai 12 atau 16 CPU, monggo bebas. Yang penting proses ada di warna hijau. Sudah? Masuk ke jaringan. Nah, di sini pilihnya adalah adaptor bridge. Adaptor 1. Silahkan pilih adaptor bridge. Nah, nama di sini, apabila Bapak Ibu nanti terdapat 2 kartu LAN atau LAN card, nanti akan ada 2 LAN card. Di lab ini kebetulan saya menggunakan komputer yang menggunakan wireless dan LAN card. Jadi saya saat ini menggunakan laptop untuk uji coba. Tapi Bapak Ibu tidak diperbolehkan komputer Proctor menggunakan laptop untuk moda semi online. Kalau Bapak Ibu menggunakan full online, ANBK-nya monggo bebas. Tapi kalau semi online, server atau komputer Proctor itu tetap menggunakan PC. Oke, Realtek. Ya, Realtek saya menggunakan Realtek PCI GPE Family Controller. Berikutnya adaptor kedua. Nah, ini centang ini dicentang terpasang pada, nah, pilihlah NAT. Oke.
proses untuk membuat VHD selesai. Ini tidak boleh diklik tombol mulai. Jangan diklik tombol mulai, biarkan saja. Kalau perlu mulai ditutup juga tidak masalah. Setelah itu, yang keempat adalah Exambro Proctor. Di manakah kita bisa mendapatkan? Nanti Bapak Ibu silahkan tetap selalu mengakses web ANBK. Di web ini semua aplikasi akan dirilis di sini. Ini untuk username dan password, silahkan komunikasi dengan sekolah. Nah, ini dashboardnya. Nah, ini biasanya karena ini web ANBK itu terpusat dari Pusmenjar, maka Bapak Ibu selalu mohon untuk selalu mengakses karena informasi-informasi langsung dari Pusmenjar. Aplikasi Exambro Proctor maupun Exambro Client juga akan muncul di sini. Jadi jangan terburu-buru. Mana aplikasinya? Aplikasinya dapat di-download di sini. Kapan? Nunggu waktu yang tepat. Nanti akan muncul di sini. Dan selalu akan ada update karena aplikasi itu selalu bergerak. Selalu ada perbaikan-perbaikan. Oke, lanjut. Kebetulan saya sudah mempunyai Exambro atau Proctor browser. Contoh di sini, saya masih menggunakan versi ini. Ini hasil dulu waktu saya di Surabaya, BIMTEK di Surabaya. Nah, ini diekstrak. Aplikasi yang harus ada di klien apa? Nah, aplikasi yang harus ada di klien yaitu Bapak Ibu wajib menginstal aplikasi klien, yaitu Pro dan Exambro Client. Ini ya, ada Chrome dan Exambro Client. Nah, sebelum menjalankan Bapak Ibu, sebelum menjalankan ini Proctor browser ini, Bapak Ibu silahkan mematikan antivirus apapun yang ada di komputer Bapak Ibu. Kebetulan saya menggunakan Swadaf, ini disable protection, dan saya menggunakan Windows Defender. Bagaimana cara mematikan? Klik tombol Start, klik Defender. Ini Windows Defender, klik Setting. Nah, real time protection-nya dimatikan. Tutup saja. Tutup. Kenapa? Karena nanti akan dianggap virus. Nah, seperti ini aplikasi saja. Balik ini saya matikan nanti kena virus. Ya, sementara ketika Bapak Ibu menggunakan ini tidak atau mematikan antivirus, jangan digunakan untuk yang lain. Boleh nggak komputernya untuk jadi waktu anak-anak ujian itu komputernya saya gunakan? Jangan. Tetap untuk digunakan memantau ujian. Jangan digunakan untuk yang lain. Ya, klik Proctor browser lanjutnya. Di sini ada Proctor browser. Bapak Ibu langsung klik 2 kali. Oke. Dia akan loading. Ditutup aja kalau ada notifikasi.
Dia akan mendeteksi komputernya Windows, terus CPU-nya sesuai, RAM-nya mencukupi, versi aplikasi betul, internet tersedia. Nah, mohon perhatikan apabila salah satu ini terdapat tanda silang, maka tidak bisa run, tidak bisa klik tombol ini. Segera perbaiki. RAM-nya hanya 4, dia nggak mau. Prosesornya dual core, dia tidak mau. Internet tidak ada, maka dia juga tidak mau. Klik tombol run. Ya, proses. Ini proses membutuhkan koneksi internet. Jadi internet yang dibutuhkan untuk ini perlu besar atau tidak saat semi online? Tidak, karena yang connect internet hanya server saja. Nah, sampai di sini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk, maka sudah menjalankan protokol browser, akan masuk ke halaman GPT Sync Login. ID Proctor-nya dapatnya dari mana ya? Nanti akan ada di web. Nah, Bapak Ibu tidak bisa melakukan apapun di sini. Ya, tidak bisa melakukan kalau komputernya bisa untuk yang lain tidak dikunci ini. Jangan sekali-kali untuk mencoba, karena kalau Bapak Ibu mencoba untuk menggunakan komputer ini, dikhawatirkan di komputer siswa akan error, sehingga ujian di siswa akan bermasalah juga. Jadi Bapak Ibu ketika di dalam ketika di dalam ruang ujian, ya cukup memperhatikan aja di sini. Nanti pada berikutnya akan kita ajarkan untuk masuk, karena kita tidak punya ID Proctor dan ID password atau password yang untuk login ke sini. Oke, sampai di sini aja untuk bagaimana proses instalasi. Bagaimana cara keluarnya? CTRL, tekan ini di keyboard ini. Nah, keyboard ini Bapak Ibu silakan tekan CTRL CP. Nah, tertutup. CTRL CP. Selesai keluar. Oke. Jadi Windows-nya sudah jalan. Jadi ini dia menjalankan di sini. Jadi ini sudah mati. Oke. Jadi Bapak Ibu, nanti kebetulan yang saya gunakan ini adalah Proctor Browser Online. Jadi jika Bapak Ibu Proctor browsernya semi online, maka dia akan jalan di sini. Ininya akan jalan, prosesnya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tapi ini hanya gambaran saja ketika nanti Bapak Ibu di uji coba, yang dijalankan adalah Proctor browser ini. Ya. Oke, kurang lebih. Yang harus dilakukan berikutnya yaitu di web. Nah, ini web ini Bapak Ibu Proctor wajib melakukan perubahan data di sini, data sekolah. Nah, kita memilih tanggal 30. Dan di sini ada mandiri dan ditumpangi. Ini apabila terjadi kesalahan, silahkan untuk menghubungi admin atau menghubungi tim teknis untuk segera dilakukan perubahan. Tim teknis kabupaten ya. Berikutnya di sini ada tim teknis. Nah, nama penanggung jawab ini silahkan isi kepala sekolah yang sekarang aktif. Silahkan isikan NIP-nya.
Ya, silakan Bapak Ibu isikan lip. Karena suara Bapak Ibu. Bagaimana dengan kepala sekolah yang baru, yang lama? Silahkan diganti ya, pokoknya diganti sesuai dengan kepala sekolah yang sekarang. Contoh di sini. Nama dokter, nomor email dokter, HP dokter, teknisi. Ya, teknisi saya ruangan saya ada 3. Ya tetap faktornya faktor utama. Teknisinya juga teknisi utama. Infrastruktur di sini adalah infrastruktur yang Bapak Ibu isikan di verbal TIK. Berikutnya yang harus dirubah adalah di sini asesmen nasional, komputer, apa. Nah, di sini kebetulan kami punya 2 lab, maka kami isi seperti ini. Ya, nanti akan muncul nama-nama siswanya di sini karena belum ditarik. Ya, seperti itu. Dan juga di sini akan muncul di dashboard ini akan ada tim-tim teknis. Jadi tim teknis kabupaten itu siapa saja, tim teknis provinsi itu siapa saja, Proteknas, dan posko. Untuk tim teknis, jika ada kendala, kita menggunakan sistem berjenjang. Jadi Bapak Ibu, terutama yang di SD, mungkin belum tahu. Jadi khusus di DIY kita menggunakan sistem berjenjang. Apabila ada kendala, silakan hubungi tim teknis yang ada di Kabupaten Bantul dulu. Apabila nanti dari tim teknis Kabupaten Bantul tidak bisa mengatasi, maka akan dilempar ke tim teknis provinsi. Jangan sampai Bapak Ibu langsung menghubungi tim teknis provinsi. Kenapa? Suatu saat ketika kami ditanya ada kendala apa di sekolah ini, walaupun Bapak Ibu mengenal tim teknis provinsi, tetap lewat prosedur ke kabupaten dulu, tim teknis kabupaten dulu, supaya kami juga tercatat. Ada error apa, sekolah mana yang error, dan sudah teratasi atau belum. Namun apabila tim teknis kabupaten tidak bisa mengatasi, maka memang kami akan melempar kepada tim teknis provinsi. Namun setidaknya kami tahu bahwa sekolah A ini mengalami kendala. Ya. Oke, seperti itu. Waktu proktor, jangan lupa selalu membuka web ANBK untuk memastikan ada informasi-informasi terbaru apa lagi. Saya cukupkan video hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum.